Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sangat sukacita karena pada pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa untuk kita dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat ke-24 berkata, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Perkataan yang menjadi berkat. Ada kalanya hidup kita dapat berubah dalam sekejap oleh kuatnya pengaruh yang diberikan oleh orang lain. Contohnya Bruce Springsteen, legenda musik rock and roll, meyakini bahwa karya para musisi lah yang telah menolongnya melewati masa kanak-kanak yang keras dan menang atas depresi. Ia berkata, "Anda dapat mengubah hidup seseorang dalam 3 menit dengan lagu yang tepat, dan itu ia alami secara pribadi." Seperti lagu yang berpengaruh, perkataan yang diucapkan dengan cermat juga dapat memberikan pengharapan kepada kita, bahkan mengubah perjalanan hidup kita. Mungkin perkataan seorang guru yang bijak dapat mengubah cara pandang muridnya yang nakal menjadi anak yang baik, bahkan anak yang dibanggakan. Atau kita sebagai orang tua yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita patuh dan menghormati kita. Atau mungkin perkataan kita yang dapat membangun dan menghibur teman kita yang dalam kesusahan sehingga dia kembali bersemangat dan tidak berputus asa. Tetapi sebaliknya, jika perkataan kita salah, maka akan berpengaruh besar bagi orang yang mendengarkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itulah yang dikatakan oleh Amsal, di mana Amsal berulang-ulang menekankan tanggung jawab kita untuk menjaga perkataan dan memakainya dengan bijak. Alkitab tidak pernah memperlakukan ucapan sebagai hal yang remeh. Sebaliknya, kita diajarkan bahwa ucapan kita mempengaruhi hidup dan mati seseorang. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat ke-21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemamkannya akan memakan buahnya." Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Sepenggal perkataan kita dapat merusak semangat atau justru menguatkan dan menyemangati seseorang. Perkataan yang menyenangkan yang dipuji-puji di sini adalah perkataan yang diajarkan oleh hati orang bijak. Perkataan itulah yang dipelajari Salomo dari Daud, sehingga sesuatu yang lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Perkataan inilah bagi orang-orang yang tahu bagaimana menghargainya adalah menyenangkan dan menyehatkan. Banyak perkataan yang menyenangkan hati tetapi tidak bermanfaat. Tetapi perkataan yang menyenangkan yang dimaksud di sini adalah dapat menjadi obat bagi tulang-tulang, obat bagi batin, dan juga manis bagi hati. Sehingga perkataan yang menyenang itulah yang membuat tulang-tulang dan orang yang merasa hancur menjadi diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, orang percaya, harusnya menjadi seperti sarang madu yang menyehatkan, bahkan seperti sarang madu yang berkhasiat, di mana pesan Tuhan ini digambarkan seperti seseorang yang sedang membagi-bagikan madu dan menyuapinya kepada mulut banyak orang, sehingga orang pun dapat memakannya menjadi sembuh dan hatinya menjadi penuh dengan sukacita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih? Apa yang akan kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Yaitu biarlah perkataan kita dapat menjadi berkat. Karena perkataan itu dapat menjadi kekuatan yang baru bagi setiap orang yang mendengarkannya. Respon kita adalah perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, yang artinya mari kita menjadi berkat dimulai dari perkataan kita bagi keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita, dan kita sama-sama berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, mulai dari perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan
untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, bahkan mengisi hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami memulainya di dalam kehidupan kami secara pribadi, melalui perkataan kami, sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui setiap ucapan-ucapan yang kami keluarkan. Bapa di sorga, ajarkan kami dan ingatkan kami selalu untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita.